Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwas sekalian, rahimanillah wa iyyakum. Kita akan menerjemahkan khutbah Jumat yang baru saja disampaikan oleh khatib, di mana pada kesempatan kali ini beliau membahas seputar akhtarul bid'ah ataupun bahaya dari bid'ah atau perkara yang diada-adakan. Termasuk pembahasan penting di dalam agama yang kita harus mempelajarinya adalah seputar bid'ah ini, ya, bahwa bid'ah itu adalah termasuk istilah syar'i yang harus kita pelajari sesuai dengan cara yang benar. Ya, bid'ah adalah perkara yang diada-adakan di dalam agama yang tidak berdasar pada dalil yang sahih. Ketika ada perkara-perkara yang pada saat itu bukan merupakan agama, maka pada saat ini pun bukan termasuk dari agama, karena agama sudah sempurna. Dan bid'ah, ya, ini harus dipelajari dengan benar. Kalau sekiranya salah memahami, bisa salah penerapan. Taib. Sebagaimana biasa, setelah khatib memulai khutbahnya dengan pujian pada Allah dan salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjelaskan bahwa bid'ah, ya, amalan yang diada-adakan, perkara yang diada-adakan itu adalah buruk seluruhnya. Seluruhnya adalah buruk. Seluruhnya adalah membahayakan. Makanya kalau kita perhatikan, ya, bahwa khutbah Rasulullah SAW banyak dahulu menjelaskan seputar apa? Bid'ah, memperingatkan umat ini dari bid'ah. Di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda dalam khutbahnya, amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan, perkara yang diada-adakan, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Ini yang masuk, yang disebut dengan apa? Khutbatul hajah. Demikian pula di hadis Al-Irbad bin Sariyah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Dan hati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang diada-adakan, karena setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Jadi seluruh bid'ah, semua bid'ah itu adalah kesesatan. Ini yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa ada satupun pengecualian, ya. Kemudian khatib tadi menjelaskan seputar lalu apa bahaya dari bid'ah, ya. Pembahasan bid'ah ini panjang, ya. Namun yang beliau fokuskan adalah bahaya dari bid'ah itu sendiri. Yang pertama, bahwa bid'ah atau amalan yang diada-adakan yang tidak bersandar pada dalil yang sahih, ya, perkara yang diada-adakan di dalam agama yang tidak berdasar pada dalil yang sahih, di antara bahayanya adalah bahwa amalan yang dilakukan ataupun diada-adakan atau bid'ah tersebut tertolak. Sebanyak apapun amalannya, sebesar apapun, seberat apapun, ya, ketika itu tidak ada tuntunannya, maka akan tertolak. Di dalam Sahih Al-Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mengada-ngadakan perkara baru dalam urusan kami yang tidak termasuk ke dalamnya, fahuwa rad, maka dia tertolak. Dalam riwayat Muslim disampaikan, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang bukan dari urusan kami, agama kami, maka dia tertolak. Maksudnya adalah mardud ala sahibihi ghairi maqbul min, akan dikembalikan pada pelakunya dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nasihat para sahabat dahulu, di antaranya adalah Ibnu Mas'ud, Abu Darda, iktisadun fi sunnah khairun min ijtihadin fi bid'ah.
beramal sederhana sesuai dengan sunnah itu lebih baik daripada beramal banyak tapi semuanya bid'ah. Amal yang tidak ada tuntunannya maka itu tertolak, tidak ada faedahnya. Kemudian di antara bahaya dari bid'ah, bahwa bid'ah itu bisa menyebabkan amalan-amalan yang benar-benar sesuai dengan tuntunan atau sunnah itu akan hilang dan akan tersembunyi, lama-lama akan hilang dan bisa menjauhkan orang dari amalan yang sesuai dengan tuntunan. Ya, tidaklah ada amalan yang diada-adakan, melainkan amalan yang ada tuntunannya itu akan tenggelam, akan hilang. Makanya Hasan bin Atiyah rahimahullah mengatakan, "Man ibtada'a qaumun bid'atan illa naza'allahu minhum minas sunnah mithlaha. Fa innal iqbal 'alal bid'ah mujibun li dhaya'i sunan wa khafaiha." Siapa yang tidaklah suatu kaum mengamalkan suatu bid'ah, melainkan Allah akan mencabut sunnah yang semisal dengan bid'ah itu. Ya, kalau ada sunnah yang sesuai dengan tuntunan, kemudian ada amalan yang diada-adakan, maka sunnahnya akan dicabut oleh Allah. Ya, karena mengamalkan bid'ah itu, ya, konsekuensinya bisa menghilangkan amalan yang sesuai dengan sunnah dan bisa menenggelamkannya. Jadi jangan dikira kemudian kalau bid'ah dibiarkan maka berarti amalan-amalan sunnah akan terus ada. Tidak. Ya, ini dikhawatirkan ketika tidak disampaikan sunnah, ketika tidak disampaikan di tengah umat, ketika tidak didakwahkan, ya, maka akan mati. Ya, orang soleh itu banyak, tapi orang yang muslih itu tidak banyak. Orang soleh itu banyak, orang yang beramal baik, ya, hubungannya dengan Allah baik, dengan manusia baik, tapi yang mau benar-benar memperbaiki itu tidak banyak. Maksudnya yang mau berdakwah itu tidak banyak. Ya, makanya akan senantiasa ada kebaikan kalau di tengah umat itu ada orang yang muslih, yang memperbaiki umat. Ya. Karena kalau sekedar ada orang soleh, bisa jadi satu kaum, ya, ketika banyak maksiat meskipun ada orang soleh, kemudian dia akan dibinasakan. Ya, meskipun di situ ada orang soleh. Nah, kemudian pada hari kiamat akan dibangkitkan sesuai dengan niat masing-masing. Berbeda ketika ada orang yang muslih, ya, orang yang memperbaiki. Makanya ini akan menjadikan umat itu tetap terjaga. Makanya ketika ada orang yang muslih, ya, maka hendaknya kita berusaha untuk mengikutinya. Orang yang mengajak manusia kepada kebenaran, bukan hanya soleh. Kalau soleh orang jadi soleh diem saja dia. Yang penting beramal soleh. Adapun muslih sekali lagi dia bergerak untuk berdakwah, menyampaikan kebenaran di tengah umat. Kemudian di antara keburukan bahaya dari bid'ah, bahwasanya bid'ah ini bisa menyebabkan terkumpulnya pada keyakinan atau pada diri orang-orang yang melakukan bid'ah bahwa ada kekurangan dalam sunnah. Ya. Jadi kalau orang terus melakukan, ya, maka mereka, orang-orang yang melakukannya itu atau masyarakat awam bisa berkeyakinan bahwa sunnah ini nanti banyak kekurangannya, tuntunan ini belum sempurna. Ya, nah ini bahaya kalau seperti ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ya. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan aku telah lengkapi bagi kalian nikmatku dan aku ridha Islam sebagai agama bagi kalian. Ini sudah sempurna. Sempurna itu tidak bisa ditambah-tambahi lagi, ya, tidak bisa dikurangi, sudah sempurna. Makanya kalimat dari Imam Darul Hijrah, yaitu Imam Malik rahimahullah, ini bagus sekali. Apa yang beliau sampaikan? Man qala fid dini bid'atan hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Siapa yang berkata dalam agama suatu bid'ah yang dianggap baik, ya, kemudian maka sungguh dia telah menuduh Muhammad itu telah berkhianat dalam menyampaikan risalah. Ya, siapa yang membuat perkara baru dalam agama, maka seakan-akan dia itu telah menuduh Nabi Muhammad berkhianat. Mengapa?
Beliau melanjutkan, li'annallaha yaqul, karena Allah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu dan aku telah lengkapkan bagimu nikmatku dan aku ridha Islam menjadi agama bagimu. Ya, Allah telah mengatakan telah sempurna. Kalau ada orang mengerjakan atau melakukan perkara baru, ya, berarti dia seakan-akan seperti apa? Menuduh Nabi Muhammad SAW itu berkhianat dalam menyampaikan risalah. Berarti ada yang disembunyikan. Padahal Allah telah mengatakan sempurna. Maka kemudian Imam Malik mengatakan, "Fama lam yakun dinan zaman Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu falan yakunil yauma dina ila an taquma saah." Maka apa saja yang pada zaman Nabi Muhammad SAW itu bukan agama, ya, pada zaman sahabatnya bukan agama, maka pada hari ini pun tidak dikatakan itu sebagai agama. Jadi agama sudah sempurna, ya, dan ini terus sampai hari kiamat. Agama sudah sempurna. Yang pada saat itu bukan agama, sekarang bukan agama. Ya, yang pada saat itu bukan amal soleh, sekarang tidak disebut sebagai amal soleh, ya, karena agama sudah sempurna. Nah, orang yang mengaku-ngaku melakukan amalan bid'ah berarti dia, ya, dengan tidak langsung, secara tidak langsung menuduh Nabi Muhammad SAW berkhianat dalam menyampaikan risalah, dalam menyampaikan agama, dalam menyampaikan Al-Quran, ya. Sementara Allah mengatakan telah sempurna, ya, karena mereka itu, orang yang melakukan amalan tersebut tidak lepas dari dua hal. Bisa jadi merasa lebih pandai dari Rasulullah SAW, ya, atau bisa jadi mereka membuka pintu kesesatan, ya. Kalau seandainya yang mereka lakukan ada dalilnya, coba kita tanya, ada dalilnya tidak? Kalau tidak ada, berarti merasa lebih pandai daripada Rasulullah SAW. Kalau ada dalilnya, kita tanya lagi, mana dalilnya? Ya, kalau tidak bisa membawakan dalil, berarti itu adalah kesesatan. Ya, dua-duanya tidak lepas dari mereka. Makanya ini bahaya bid'ah. Kemudian diantara bahaya bid'ah juga adalah bahwa bid'ah ini bisa menjadikan perkara agama ini menjadi samar di tengah manusia, ya, khususnya di tengah orang awam, ya, sehingga mereka mengira yang bukan agama sebagai agama, yang merupakan agama malah dikira bukan sebagai agama. Dan ini sudah banyak tersebar, ya, amalan-amalan sunnah dikira sebagai bid'ah oleh mereka, yang bid'ah dikira amalan sunnah, ya. Dan itu banyak, ya, kalau kita turun di tengah masyarakat, ada orang dari hal-hal yang ringan sajalah, mungkin seperti menggerak-gerakkan jari telunjuk, meskipun itu tidak lepas dari khilaf, ya, maka dikatakan itu sesat atau apa, ya. Atau demikian pula apalagi banyak dari amal-amalan, entah itu wudu ataupun sholat, ya. Makanya yang agama dikira bukan agama, yang bukan agama malah dianggap, diyakini sebagai agama. Ini kan berbahaya, ya, meyakini sesuatu yang bukan agama diyakini sebagai agama. Nah, kemudian apa yang terjadi? Kalau sudah seperti ini, maka orang yang berbuat keburukan mengira dia telah berbuat kebaikan. Yalah, satu orang, dua orang. Jalan baru jam 1, Pak. Khair insyaallah. Ini bawa aja, Pak, di bawah. Enggak apa. Buat di jalan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana tadi? Sehingga orang yang berbuat buruk, ya, dia mengira bahwasanya dia telah berbuat kebaikan. Dan ini seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Kahf ayat
103, 104. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Apa artinya? Qul, katakanlah wahai Muhammad, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya? Yang paling rugi perbuatannya. Apakah mereka? Siapa mereka itu? Ya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang sia-sia, dhalla, sia-sia, tersesat perbuatannya dalam kehidupan dunia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, sedangkan mereka mengira telah berbuat dengan sebaik-baiknya. Jadi karena mereka mengira yang bukan agama sebagai agama, kemudian mereka mengira telah beramal soleh, padahal tidak demikian, dan mereka termasuk dari orang yang paling rugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Kan mengerikan. Ya, ini bahaya dari bid'ah. Orang mengira yang bukan agama sebagai agama, yang agama dikira bukan agama. Kemudian di antara bahaya dari bid'ah bahwa pada umumnya pelaku bid'ah itu tidak akan bertobat darinya. Mengapa? Karena dia meyakini bahwa amalan bid'ah tersebut, perbuatan bid'ah tersebut adalah kebenaran, ya, adalah hak dan benar. Makanya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah li'anna al-ma'siyata yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Cara maksiat, ya, itu ada harapan orang yang melakukannya itu dia bertobat. Ya, sementara bid'ah, ya, hampir tidak ada harapan untuk bertobat karena dia meyakini amalannya itu apa? Benar. Kalau orang bermaksiat dia yakin bahwasanya amalannya itu apa? Salah. Coba kalau seorang dari kita bermaksiat, kita yakin itu kemaksiatan, namun kita melampaui batas, ya. Kita bodoh, kita lemah imannya sehingga kita melakukan kemaksiatan. Setelah itu apa yang kita lakukan? Istighfar, tobat pada Allah, ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kita tahu paham bahwasanya itu adalah kemaksiatan. Namun kalau orang melakukan bid'ah, dia tidak merasa itu kesalahan, sehingga bagaimana dia akan tobat darinya? Kalau orang diingatkan, orang melakukan amalan bid'ah diingatkan, kamu tobat, kamu itu perbuatan yang tidak baik. Tidak baik dari mana? Ini termasuk dari agama, mengapa saya tobat darinya? Tobat bukan dari kebaikan tapi dari keburukan, ya. Dia akan mengatakan seperti itu. Makanya, ya, orang yang mengamalkan amalan yang tidak ada tuntunannya, ini mengerikan, ya. Umumnya tidak akan bertobat dari amalan tersebut. Dan dalam sebuah hadis, ya, yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan innallaha ihtajaba taubah an kulli sahibi bid'ah. Ya, sungguhnya Allah itu menutup pintu taubat dari setiap pelaku bid'ah, ya. Karena pada umumnya mereka itu, ya, tidak merasa, tidak tahu bahwasanya kalau itu adalah kesalahan, kesesatan, amalan yang tidak ada tuntunannya, ya. Kemudian di antara bahaya dari bid'ah juga, ya, bahwa bid'ah itu adalah dapat mendatangkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di antaranya adalah pada hari kiamat para pelaku bid'ah itu akan diusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka tidak akan mendapatkan mereka tidak akan dekat dengan telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya di dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Rasul mengatakan yuja'u bi aqwamin yaumal qiyamah fayukhadhu bihim dzata shimal fa aqulu ya rab usayhabi fayuqalu innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Akan didatangkan suatu kaum, ya, banyak kaum pada hari kiamat, ya, kemudian mereka dibawa ke arah kiri. Rasul berkata pada Allah, bersabda pada Allah, wahai Rabb, ya Allah, itu adalah para sahabatku. Ya, kemudian dikatakan pada beliau, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat setelahmu. Engkau tidak tahu perkara-perkara baru apa yang mereka perbuat setelahmu. Menunjukkan bahwa di antara umat ini, di antara kaum ini, di antara umat Islam ada yang melakukan perbuatan yang tidak ada tuntunannya di dalam Islam. Akan diusir dari telaga, tidak mendapatkan, ya, tidak dekat kepada telaga, tidak mendapatkan telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam yang airnya lebih putih daripada susu, yang lebih manis daripada madu, dan bejananya lebih sebanyak
bintang-bintang di langit, yang siapa minum seteguk saja maka dia tidak akan dahaga lamanya. Telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kita mohon pada Allah semoga kita termasuk dari orang-orang yang diberikan dikarunia telaga tersebut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Nah, ini bahaya ya, perlu diperingatkan. Kemudian di antara bahaya bid'ah juga bahwa bid'ah ini menyebabkan kebencian, saling benci, saling membelakangi, dan hilangnya persatuan ya. Kalau ahlu sunnah mereka menyatukan umat di atas kebenaran, tapi ahlu bid'ah mereka menghancurkan dan memporak-porandakan umat ya, di atas bid'ah mereka. Mungkin mereka mengira bahwa itu adalah persatuan, tapi itu hakikatnya adalah bukan persatuan ya, itu adalah perpecahan, perpisahan ya, yang dibungkus seakan-akan dengan istilah persatuan. Karena persatuan sesungguhnya adalah persatuan yang dibina, dibangun di atas kebenaran ya. Maka itu ikhwas sekalian yang wajib bagi kita semuanya, hendaknya seorang muslim berhati-hati dari perkara-perkara baru ya, hendaknya dia senantiasa komitmen dengan sunnah, memohon pada Allah perlindungan ya, dari tergelincir ke dalam bid'ah, karena bid'ah itu sangat-sangat membahayakan ya. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga senantiasa dibimbing di atas petunjuk, di atas Islam, di atas sunnah, di atas tauhid, dan istiqomah di atasnya sampai ajal datang pada kita. Allahumma amin ya. Tapi ini ikhwas sekali ini bisa disampaikan dari khutbah Jumat beliau, semoga memberikan manfaat bagi kita semuanya. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallama tasliman katsira.